Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan lainnya dari operasi matriks determinan dengan menggunakan aturan Cramer. Aturan Cramer ini adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan ketika mencari solusi dari sistem persamaan linier dengan memanfaatkan determinan dari matriks koefisien. Sistem persamaan linier atau sering disingkat SPL adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri dari persamaan-persamaan linier. Dimisalkan ada dua persamaan linier, dua variabel yaitu variabel X1 dan variabel X2 seperti berikut. A11 X1 ditambah A12 X2 sama dengan B1 dan A21 X1 ditambah A22 X2 sama dengan B2. Kemudian kita ingin mengetahui nilai X1 dan X2. Bagaimana solusinya untuk mencari nilai X1 dan X2? Maka solusinya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu kalikan persamaan pertama dengan negatif A21 dan persamaan kedua kalikan dengan A11. Kemudian lakukan operasi penjumlahan. Yang ini habis atau 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan. Maka diperoleh nilai X2 sama dengan A11B2 dikurangi A21B1 dibagi A11A22 dikurangi A21A12. Dengan metode yang sama, lakukan untuk mencari X1. Maka akan diperoleh X1-nya sama dengan A22B1 dikurangi A12B2 dibagi A11A22 dikurangi A21A12. Jadi, ini adalah solusi untuk X1 dan X2. Apabila digunakan bentuk determinan sebagai pembilang dan penyebut, maka solusi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk X1-nya, determinan dari matriks B1, A12, B2, A22 dibagi determinan dari matriks A11, A12, A21, A22. Dan untuk X2 sama dengan determinan dari A11, B1, A21, B2 dibagi dengan determinan dari matriks A11, A12, A21, A22. Perhatikan untuk bagian penyebutnya. Yang ini, baik X1 maupun X2 merupakan bentuk determinan dari koefisien matriks pada sistem persamaan linier sebenarnya, atau koefisien matriks A. Sedangkan kalau kita perhatikan pada bagian pembilangnya, yang ini ada kolom-kolom yang diganti. Untuk X1 kita ganti kolom pertamanya menggunakan kolom konstanta B1 dan B2 yang ini. Sedangkan untuk X2 kolom keduanya yang kita ganti yang ini. Selanjutnya kita sebut pembilang ini sebagai determinan A1 dengan matriks B1, A12, B2, A22 dan yang ini sebagai determinan A2 dengan matriks A11, B1, A21, B2. Sehingga bisa disebutkan bahwa X1 adalah hasil bagi dari determinan matriks A1 dengan determinan dari matriks A, dan X2 adalah hasil bagi dari determinan matriks A2 dengan determinan dari matriks A. Melihat dari rumus ini berarti determinan dari matriks A harus tidak sama dengan 0, karena suatu bilangan apabila dibagi 0 maka hasilnya tidak terdefinisikan. Dari persamaan di atas, maka diperoleh rumus sebagai berikut. XI sama dengan determinan AI dibagi determinan A, di mana XI adalah bilangan yang tidak diketahui ke I. Determinan AI adalah nilai determinan dari A matriks koefisien yang kolom ke I-nya sudah diganti dengan matriks konstanta. Determinan A adalah nilai determinan matriks A. Penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan determinan dikenal sebagai aturan Cramer. Pembahasan tadi adalah kasus untuk matriks 2x2, tapi aturan tersebut dapat digeneralisir ke matriks berordo lebih tinggi, misalnya 3x3. Determinan A1, determinan A2, sampai dengan determinan AN bisa didapatkan dengan mengganti kolom variabel terkait dengan kolom konstanta. Maksudnya seperti ini. Berikut adalah matriks 3x3. Maka determinannya adalah seperti ini. Perhatikan cara penulisan tandanya. Kemudian solusi untuk X1 kita bisa dapatkan dari determinan A1 dibagi determinan A. Untuk determinan A1 kita ganti kolom pertamanya dengan kolom konstanta. Kemudian solusi untuk X2 maka determinan A2 dibagi determinan A, di mana kolom keduanya yang ini diganti dengan kolom konstanta. Selanjutnya untuk X3 adalah hasil bagi dari determinan A3 dengan determinan A.
di mana kolom ketiganya diganti dengan kolom konstanta. Berikut contoh soal penerapan aturan Cramer. Untuk ordo 2x2, selesaikan sistem persamaan di bawah ini. 2x ditambah 3y sama dengan 8 dan x min 2y sama dengan negatif 3. Penyelesaian. Langkah pertama, kita susun terlebih dahulu matriksnya. Yang ini adalah matriks koefisien. Yang ini adalah matriks dari bilangan yang tidak diketahui, dan yang ini disebut matriks konstanta. Matriks koefisien dimisalkan matriks A, dan matriks konstanta dimisalkan matriks B. Selanjutnya periksa dulu nilai determinan A. Determinan matriks A adalah negatif 7, berarti nilai determinan A tidak sama dengan 0, berarti perhitungan bisa dilanjutkan. Kemudian kita mencari nilai determinan dari AX, berarti kolom pertama diisi dengan matriks koefisien, yaitu 8, negatif 3. Maka diperoleh nilai determinan AX-nya adalah negatif 7. Selanjutnya mencari nilai determinan AY, berarti kolom kedua diganti dengan matriks koefisien 8, negatif 3. Maka diperoleh nilai determinan AY sama dengan 14. Selanjutnya kita masukkan nilai tersebut ke rumus Cramer. Untuk memperoleh nilai X, maka rumusnya adalah determinan AX dibagi determinan A, yaitu negatif 7 dibagi negatif 7. Maka diperoleh nilai X adalah 1. Dan untuk nilai Y, maka rumusnya adalah determinan AY dibagi determinan A. Negatif 14 dibagi negatif 7 sama dengan 2. Jadi penyelesaian simultannya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Contoh untuk ordo 3x3. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan cara matriks dengan menggunakan aturan Cramer. Persamaan pertama, 3x1 dikurangi 2x2 ditambah 2x3 sama dengan negatif 3. Persamaan kedua, 2x1 ditambah x2 dikurangi x3 sama dengan 5. Dan persamaan ketiga adalah x1 dikurangi 3x2 dikurangi 3x3 sama dengan negatif 2. Penyelesaian. Langkah pertama, susun terlebih dahulu matriksnya. Langkah selanjutnya mencari determinan dari matriks A. Saya menggunakan metode minor kofaktor dan Sarus. Saya tidak akan membacakan detilasi langkahnya. Teman-teman bisa mempause videonya untuk melihat hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai determinan A-nya negatif 42. Selanjutnya, kita mencari determinan AX, AY, dan AZ. Saya akan menggunakan metode Sarus. Mencari determinan X adalah dengan cara mengganti kolom ke-1 dengan elemen-elemen matriks B atau matriks koefisien, sehingga menjadi AX sama dengan negatif 3, negatif 2, 2, 5, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3. Kemudian lakukan perhitungan determinannya dan diperoleh hasil determinan X sama dengan negatif 42. Mencari determinan Y yaitu dengan cara mengganti kolom kedua dengan elemen-elemen matriks B, sehingga menjadi AY sama dengan 3, min 3, 2, 2, 5, min 1, 1, min 2, min 3. Kemudian lakukan perhitungan determinan, dan diperoleh nilai determinannya adalah negatif 84. Untuk mencari AZ, dengan cara mengganti kolom ketiga dengan elemen-elemen matriks B, hingga menjadi AZ sama dengan 3, min 2, min 3, 2, 1, 5, 1, min 3, min 2. Kemudian lakukan perhitungan determinan dan diperoleh nilai determinannya 42. Dari perhitungan ini, kita mengetahui bahwa determinan dari A adalah negatif 42. Kemudian determinan dari AX adalah negatif 42, determinan dari AY adalah negatif 84, dan determinan dari AZ adalah 42. Maka solusi sistem persamaan linear dengan aturan Cramer adalah sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai X, maka rumusnya adalah determinan AX dibagi determinan A, yaitu negatif 42 dibagi negatif 42. Maka diperoleh nilai X adalah 1. Untuk nilai Y, maka rumusnya adalah determinan AY dibagi determinan A, negatif 84 dibagi negatif 42 sama dengan 2. Dan untuk nilai Z, rumusnya adalah determinan AZ dibagi determinan A, yaitu 42 dibagi negatif 42. Hasilnya adalah negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan negatif 1.
Demikianlah pembahasan penerapan aturan Cramer untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linier. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu, ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.